Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatu iman yang berbahagia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam rangka untuk terus membincangkan dan menjaga kewarasan pikiran kita berdasarkan doktrin atau ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta dengan menelisik dogma-dogmanya, aturan-aturannya, termasuk dalam aturan peribadatan, hingga kita yakin bahwa ini adalah recovery dari vitalisasi tajdid kita, agar Islam bersih dari pengaruh bid'ah, khurafat, tahayul, apalagi syirik. Karena tentu saja bila kita mampu membebaskan ajaran ini dari mistis interest, tahayul, khurafat, syirik tadi, maka kita akan mendapatkan kunci-kunci makna yang sebenarnya untuk menjaga kejernihan akal kita, dan kemudian kita lakukan terus-menerus pendekatan makna yang hakiki, makna yang sebenar-benarnya, yang hakikah, dan dengan melakukan pemaknaan ulang. Maka dengan melakukan pemaknaan ulang melalui studi kritis yang kita lakukan, dan ini bukan hal yang pertama dilakukan, karena ratusan tahun yang lalu ulama-ulama sebelumnya telah melakukan hal yang serupa juga. Kita hanya melakukan upaya menjaga dan menyambung apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Kita akan membahas tentang sikap mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, kecuali jika ada alasan, jika ada qarinah. Sebetulnya tagline-nya tentang qarinahnya, ya. Misalkan dalam kasus aulamastumun nisa. Nah, untuk melakukan upaya-upaya yang di situ ada indikasi qarinah atau ada indikasi alasan yang menyebabkan kita menyertakan keputusan sikap hukum kita pada qarinah, itu adalah qaidah usul fikih, tuqaddamul ma'anil haqiqiyatu illa wujidat qarinatun tasrifuha ilal majaz, yaitu mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, kecuali ada qarinah, ada indikasi yang kuat. Mari kita dekati makna tentang pengertian hakiki. Hakiki adalah makna asal suatu lafaz, sebagaimana digunakan dalam bahasa secara normal atau secara syar'i. Contohnya al-yad, yang berarti tangan secara fisik, atau an-nisa, perempuan, yang berarti wanita secara physically, secara biologis. Nah, sekarang apa makna majazi? Makna majazi itu adalah makna kiasan, bukan makna asal sebagaimana hakiki, yang dipahami disebabkan oleh konteksnya, ya, memahami makna karena konteks atau gaya bahasa. Contohnya yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah beserta al-jamaah, atau orang yang berpegang pada Al-Quran, As-Sunnah. Yadullah itu bisa dimaknai kekuasaan Allah, atau kasih sayang Allah, rahmat Allah secara majaz. Atau qalbun raqiq. Qalbun raqiq itu hati yang lembut. Jadi bukan secara fisik hatinya lembut, lembek, bukan. Itu artinya hati yang lembut karena penyayang, hati yang penyayang. Maka dengan kaidah ini kita mendapatkan suatu kepastian bahwa makna hakiki atau makna asal, makna asli adalah prioritas utama, dan tidak boleh kita langsung menggunakan makna majazi, kecuali ada qarinah atau ada indikasi kuat yang tidak terbantahkan secara hukum. Lalu tidak mungkin diterapkan secara hakiki, maka diambillah makna majazi, atau bertentangan dengan syariat atau dengan akal. Ikhwatul iman yang berbahagia, sahabat risalah al-muslimun, contoh utama dari Al-Quran bisa kita lihat pada surat An-Nisa ayat 43. Sebagaimana yang tadi telah dimention pada bagian awal muqaddimah tadi. Aulamastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammam.
atau kamu menyentuh wanita, aulamastumun nisa falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak menemukan air, maka fatayammam. Isu mengenai lafaz lamastum yang berarti menyentuh ini, apakah menyentuh secara fisik, makna hakiki, ataukah maknanya berjima atau majasi, ya, berjima, bersetubuh. Maka kita lihat mazhab Syafi'i mengatakan mereka mengambil makna hakiki, yaitu menyentuh kulit wanita secara fisik. Yang non mahram itu akan membatalkan wudhu meski tidak dengan syahwat, katanya begitu. Nah, kita lihat mazhab Hanafi serta yang lain-lainnya, mereka mengambil makna majazi. Lamastum itu bermakna bersetubuh atau jima. Kenapa? Karena terdapat qarinah dalam ayat tersebut, yaitu dalam konteks toharoh besar, yaitu janabah, mandi besar, ya, mandi karena hubungan suami istri. Kemudian juga karena didukung oleh penggunaan bahasa Arab klasik. Ini jalan-jalan yang kita tempuh untuk bisa mendekati kunci-kunci maknanya. Maka kaidah yang berlaku di sini, yatrukul makna al-haqiqi liwujudi qarinah qawiyah tadullu ala annal ma'anal majazi aula. Makna hakiki itu akan ditinggalkan karena ada qarinah yang kuat yang menunjukkan makna majazi itu lebih tepat penggunaannya. Nah, contoh lain dari hadis, misalkan ada potongan hadis riwayat Muslim, innallaha yadaihi ma'luqatan, sesungguhnya kedua tangan Allah itu terbuka. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dalam konteks yaitu bantahan terhadap kaum Yahudi yang mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Nah, isu tafsirnya, apakah yad atau tangan itu makna hakiki atau majazi? Nah, pendekatan yang paling selamat menurut kami, menurut Ahlus Sunnah, yaitu menetapkan makna hakiki secara layak bagi Allah, yaitu dengan melakukan pemahaman Allah memiliki sifat tangan, namun tanpa menyamakannya dengan makhluk. Yaitu bagaimana tangan Allah, itu namanya tasbih. Ya, itu namanya tasbih, penyerupaan dengan makhluk, dan itu sikap terlarang. Juga tidak melakukan pendekatan untuk sebuah pertanyaan bagaimana, itu takyif namanya, itu terlarang. Jadi takyif itu adalah mempertanyakan atau menggambarkan hakikat bentuk sifat-sifat Allah dengan menentukan bagaimana bentuk dan wujudnya. Nah, tentu akal kita tidak akan mampu menjawab ini. Nah, kemudian al-yad tadi, kita tidak akan langsung mentakwilnya menjadi sebuah artinya kekuasaan, kecuali ada qarinah yang qat'iyah, ada alasan atau indikasi kuat yang qat'iyah, yang kuat dan nyata secara tersurat, secara eksplisit. Jadi kembali lagi pada kesimpulan yang tadi, memang kita akan mendahulukan makna-makna hakiki daripada makna majazi, kecuali ada qarinah. Ya, al-aslu fil kalam al-haqiqah wala yusrafu illa 'alal majazi illa biqarinah. Hukum asal lafaz itu adalah makna yang hakiki, tidak boleh dipalingkan ke majaz kecuali ada qarinah. Jadi hukum asal lafaz itu adalah makna hakiki, tidak boleh dipalingkan ke arti lain atau ke arti majaz kecuali ada qarinah yang kuat, qarinah yang qat'iyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.